Halo, halo men, gimana kabarnya nih? Sehat terus ya? Kali ini kita akan bahas kelanjutan dari episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya diceritakan kalau Tan Sanjang berhasil menghancurkan Komandan Batu Kuno. Lalu tidak lama muncul salju hitam yang diduga dari surga. Dan akan menimbulkan kekacauan besar. Untuk yang belum menonton, tonton keseruan video sebelumnya dulu ya. Oh iya, terima kasih juga kalian sudah menonton di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai cerita di chapter ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan kalau kemunculan salju hitam membuat semua yang melihatnya heran. Salah satunya adalah penduduk di kerajaan dinasti Tang. Tidak hanya penduduk saja, bahkan para petinggi istana pun kaget dibuatnya. Bahkan Raja Dinasti Tang Taizong, sampai memanggil peramal ke dalam istananya untuk mengetahui asal dan makna dari kejadian ini. Peramal pun mengatakan kalau kejadian ini memiliki makna yang buruk yang memungkinkan terjadinya bencana yang besar. Dan asal dari bencana ini kemungkinan dari surga. Tan Taizong pun bertanya kenapa para dewa membiarkan bencana menimpa mereka. Penasihat pun menjawab, menurut legenda, saat para dewa marah, maka mereka akan memberikan bencana yang besar untuk menghukumnya. Lalu Tan pun bertanya ke peramal, apa penyebab ini semua? Peramal pun berkata kalau menebak keinginan dewa sangatlah mustahil. Jika memang kesalahan di dunia manusia membuat mereka marah, maka jalan satu-satunya adalah menenangkannya saja. Raja pun bertanya apakah mereka tahu keberadaan Tan Sanjang. Mereka pun menjawab Tan Sanjang saat ini menyia-nyiakan hidupnya setelah berhasil mengambil kitab suci dan menjadi pemabuk yang tertutup. Beberapa bulan lalu ada kabar Tan Sanjang sudah meninggalkan kota Chang'an. Raja pun memerintahkan mereka untuk mencari Tan Sanjang karena menurutnya Tan Sanjang memiliki kedekatan dengan para dewa. Sedangkan di Istana Naga terlihat dua Raja Naga dan anaknya berdiskusi. Menurut mereka ini adalah hal yang aneh. Raja Naga Merah pun berkata kalau setahunya dewa memang tidak hanya memiliki wujud satu. Mereka itu cerdik dan selalu berubah. Maka dari itu bangsa naga harus berhati-hati jika bekerja sama dengan dewa. Dia dengan terbatuk-batuk mengatakan itu semua. Udah deket nih kayak ini. Bahkan salju itu pun sampai ke tanah para Asura. Raja Asura yang melihatnya pun kaget dengan kemunculan salju hitam itu. Dan terlihat Gautama dan anak raja yang sedang belajar pun melihat kemunculan salju hitam itu. Dan anak itu bertanya ke Gautama apa artinya ini semua. Sang Gautama pun menjawab, sudah jelas artinya ya ini cuma cuaca buruk aja. Dan menyuruhnya kembali belajar. Ternyata anak raja itu berkembang dengan baik dalam belajarnya bersama Gautama. Hal itu dikarenakan dia memang suka dan merasa dihargai saat belajar dengan Gautama. Tapi sebenarnya di dalam hati kecil Gautama dia menyadari sesuatu yang buruk sudah terjadi di surga. Yang lain sibuk perang, dia malah di tempat Asura. Sedangkan di surga tempat kebangkitan dewa kuno, terlihat dia sedang memakan para prajurit yang membuka petinya. Gilanya dia memakan prajurit itu dengan mudah. Di Sitian, Raja Selatan, dan Ningning pun kaget melihatnya. Karena hanya sekejap mata prajurit itu dimakannya. Dan di Sitian mengatakan kalau mengorbankan diri untuk yang mulia adalah kehormatan terbesar dalam pasukan kegelapan. Pemimpin sejati kegelapan itu pun terlihat sangat amat senang dibuatnya. Karena setelah tertidur lama dan mendahului kebangkitan dua rekannya, dia pun senang mendapat nutrisi pengorbanan yang baik. Dia pun berkata kalau di Sitian dan Guan Mutian telah memberikan korban yang bagus untuknya dan menanyakan situasi saat ini. Di Sitian memberitahukan kalau pasukan kegelapan saat ini sedang bertempur di Istana Surga dan situasi saat ini buruk menurut Raja Selatan. Hal itu terjadi karena awalnya di Sitian ingin mengambil alih surga sebelum menyambut kedatangan pemimpin sejati kegelapan. Namun sayangnya hal itu mendapat perlawanan dari para dewa. Maka dari itu, dia membangkitkannya lebih cepat untuk meminta saran. Lalu pemimpin kegelapan itu berkata tidak masalah, karena permainan baru saja dimulai.
Dan Raja Kegelapan itu dengan cepat mendekati Ningning yang sedang tersipu di lantai karena ketakutan. Dia melihat isi hati Ningning yang tidak suka dihiraukan, tetapi selama ini dia tidak mendapat perhatian sedikit pun dari Guanyin. Dan sebenarnya Ningning pun ingin sekali membuat Guanyin menjadi miliknya. Namun jika tidak bisa, itu tidak masalah kalau Guanyin dimusnahkan. Ningning pun berkata dengan kencang kalau semua itu benar. Lalu Dewa Kegelapan mencengkram kepala Ningning dan meletakkan ibu jarinya di keningnya. Dan berkata kalau dia akan membuat mimpinya jadi nyata. Jadi tidak perlu takut. Dan dia juga mengatakan kalau hidup akan menjadi menarik jika kita bisa memilih. Dan saat ini Ningning terbebas dari keinginannya. Dan seketika Ningning pun langsung mengeluarkan cahaya ungu dari tubuhnya. Lalu Dewa Kegelapan itu membiarkannya dan berkata ke Disitian, kalau Disitian sudah bergerak berdasarkan insting dan keinginannya saja. Disitian pun membenarkannya. Lalu Dewa Kegelapan berkata kalau dia sendiri yang akan membersihkan sampah di Istana Surga. Dia pun langsung terbang ke medan pertempuran saat itu juga dengan kecepatan cahayanya. Wah gila nih, keren nih pasti nih pertempurannya nih, fix nih. Setelah kepergian Dewa Kegelapan itu, Disitian berkata ke Ningning, pasti saat ini dia merasa sangat terhormat sudah mendapatkan berkat dari sang pemimpin sejati. Ningning pun berkata, itu benar, dia merasa sangat terhormat dan baginya menjadi arwah jahat adalah keputusan yang bijak. Ya, bijak dari mana, Ning? Sedangkan pertempuran Dhritarashtra melawan Suzaku di istana kerajaan pun disudahi. Karena katanya, dia sudah dipanggil oleh leluhurnya. Dan Dhritarashtra pun pasti tidak menyangka kalau pemimpin kegelapan adalah salah satu dari 3 dewa kuno. Dan dia pun terbang meninggalkan Dhritarashtra sambil berkata kalau kematiannya tidak akan terelakkan lagi. Bahkan semua arwah jahat pun sudah mundur mengikuti leluhurnya. Secara mengejutkan, Guanyin pun muncul dari belakang Dhritarashtra dan mengatakan ke Raja Timur, dia pasti sudah tahu kekacauan yang disebabkan pencipta surga dan mengatakan ini bagus karena identitas aslinya akan segera terungkap. Karena selama ini, sosoknya pun hanya fiksi dan tidak ada yang pernah melihatnya secara langsung. Raja Barat pun juga ikut muncul dan mengatakan kalau arwah jahat sangat tidak bisa dipercayai karena mereka kabur tanpa menentukan pemenangnya. Dan Guanyin pun menanyakan apakah dia terluka. Raja Barat pun tertawa dan berkata itu hanya ceroboh tetapi masih jauh dari kata kalah. Kayaknya dia raja yang paling lemah ya. Raja Barat pun bertanya kenapa mereka mundur. Guanyin menjawab mereka sedang mengumpulkan pasukan untuk menyambut leluhur mereka, si Raja Surga kuno. Sedangkan di sisi Dewa Erlang, dia mengatakan kalau ini adalah musuh yang sebenarnya. Karena dia merasakan kekuatan dewa yang sangat besar sekali saat ini. Dewa Kegelapan kuno pun sampai di medan pertempuran. Dan dia akan membersihkan sisa-sisa perlawanan. Incaran pertamanya adalah Sun Wukong. Dia dengan cepat mendekati Wukong. Dia berkata kalau tidak menyangka ada siluman setingkat Wukong datang ke alam manusia saat dia sedang tertidur. Wukong pun langsung waspada karena aura pemimpin kegelapan itu sangatlah kuat melebihi dewa-dewa lainnya. Pemimpin itu juga mengatakan kalau sebenarnya Wukong tidak perlu berada di sana. Dia juga melihat Waisrawana dan saling menyapa. Wukong pun mengetahui kalau dia adalah Raja Surga kuno. Lalu, Wukong langsung meledeknya dan mengatakan kalau semakin tinggi kedudukan dewa, ternyata akan semakin tercemar jiwanya. Dan Wukong tidak takut dengannya kalau dia mau menjadi lawannya. Tengil emang nih, seru pasti nih. Pemimpin kegelapan itu pun kesal dibuatnya dan mengatakan dia akan membunuh Wukong saat ini. Dan dia langsung menyerang Wukong. Sayangnya serangan itu berhasil dihindari Wukong dengan baik. Dan Wukong balik memukulnya dengan tongkat saktinya. Namun gilanya, tongkat sakti Wukong ditangkapnya dan langsung berubah menjadi batu lalu dihancurkan dengan sekejap. Wukong pun sangat kaget, namun dewa itu dengan cepat mencengkram wajah Wukong. Dan perlahan merubah Wukong menjadi batu.
Dan juga mengatakan kalau Wukong terlahir dari batu, jadi sudah semestinya kematian Wukong akan kembali menjadi batu. Wih, kuat banget dia mengalahin Wukong dengan mudah. Namun, dari serangan itu sayangnya chapter ini pun berakhir. Wah, seru banget gak sih? Saksikan kelanjutan pertempurannya di video selanjutnya ya kawan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.